Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Langlang Bauno dengan NIM 2020 31216 dengan nomor PC nomor 10. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan UTS Remedial Machine Learning. Selanjutnya, seperti yang terlihat di layar, di sini terdapat pembagian dataset dan model UTS Machine Learning-nya. Seperti yang diketahui sebelumnya, di sini saya mempunyai nomor PC yaitu nomor 10. Nah, di sini saya menggunakan dataset regresinya yaitu COS, kemudian ada dataset untuk klasifikasinya yaitu Monkeypox dengan model Naive Bayes. Selanjutnya, diketahui tadi saya menggunakan dataset Monkeypox. Nah, dataset Monkeypox itu sendiri adalah sebuah kelompok kasus wabah cacar monyet yang sedang berlangsung. Penyakit virus dikonfirmasi pada Mei 2022 di Inggris, di mana kasus pertama terdeteksi di London pada 6 Mei 2022. Pada seorang pasien dengan riwayat perjalanan baru-baru ini dari Nigeria. Ini adalah sekumpulan data sintetis yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh DBMG, fitur klinis dan presentasi baru cacar monyet manusia di pusat kota London selama wabah 2022. Selanjutnya, untuk data kedua adalah dataset cost. Nah, dataset cost itu sendiri adalah sebuah prediksi biaya pada kampanye media di Food Mart of USA. Berdasarkan pendapatan 60K pelanggan, produk, promosi, dan fitur toko. Nah, Food Mart atau CFM ini adalah rantai toko serba ada di Amerika Serikat. Kantor pusat perusahaan swasta tersebut berlokasi di Mentor, Ohio, dan saat ini terdapat sekitar 365 toko yang berlokasi di Amerika Serikat. Convenience Food Mart beroperasi dengan sistem waralaba. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi menggunakan Jupyter Notebook. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan klasifikasi. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, di sini terdapat source code atau codingannya. Yang pertama atau di baris pertama, di sini terdapat import NumPy as NP, yaitu yang memiliki fungsi untuk mendeklarasikan arraynya. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada import pandas as PD, yang memiliki fungsi untuk memproses data. Selanjutnya, di sini ada yang ketiga ada import matplotlib, ppload as plt, yang dimana fungsi dari import matplotlib ini adalah untuk memvisualisasikan datanya. Selanjutnya, pada baris code kedua, di sini terdapat data sama dengan pd.read_csv monkeypox. Nah, di sini fungsi dari data pd.read ini sendiri adalah untuk membaca dataset. Nah, di sini dataset yang saya gunakan adalah monkeypox.csv. Selanjutnya, untuk data yang di bawah data pd.read di sini memiliki fungsi untuk menampilkan datasetnya. Seperti yang terlihat di sini ada out-nya yaitu ada patient ID, system illness dan lain-lain. Seperti yang ada dilihat sini. Nah, di sini terdapat 25.000 rows dan 11 kolom. Selanjutnya, pada baris ketiga, di sini terdapat codingannya yaitu print data monkeypox.unico. Yang dimana fungsi dari print data monkeypox.unico adalah untuk menampilkan data Unico dari dataset yang kita gunakan yaitu monkeypox. Nah, seperti yang terlihat di layar, di sini sudah ditampilkan data Unico-nya yaitu ada negatif dan positif. Selanjutnya, pada baris code keempat, di sini terdapat data describe yang dimana memiliki fungsi untuk mendeskripsikan datanya. Nah, setelah kita menginputkan data.describe, di sini akan keluar outputnya yaitu seperti yang terlihat di layar. Di sini ada sebuah kolom yaitu ada patient ID, system illness, rectal pain, sore throat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada baris code kelima, di sini saya akan melakukan from sklearn preprocessing import label encoder, yang dimana fungsi dari from sklearn preprocessing import label encoder adalah untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Nah, di sini data kategorikal yang saya akan ubah adalah seperti berikut. Di sini yang pertama ada patient ID, system illness, rectal pain, sore throat, terus selanjutnya ada penil, oedema, dan lain-lain. Data-data tersebut akan saya ubah menjadi numerik, seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya, pada baris code ke-6, di sini saya menginputkan data. Nah, fungsi dari data ini adalah untuk menampilkan datasetnya. Seperti yang terlihat di sini, ketika kita inputkan datanya, akan muncul datasetnya. Seperti yang lihat di sini ada keluarannya, yaitu ada patient ID, dan lain-lain. Dan di dataset tersebut terdapat 25.000 rows dan 11 kolom. Selanjutnya,
pada baris code ke-7 di sini ada X sama dengan data drop monkeypox, yang dimana fungsi dari data drop ini adalah untuk menghilangkan kolomnya. Jadi di sini ketika kita melakukan data drop pada dataset monkeypox, maka fungsinya adalah untuk menghilangkan kolomnya. Selanjutnya di sini terdapat keluarannya, yaitu ketika kita sudah menghilangkan kolomnya, maka akan muncul keluaran seperti yang ada di layar ini. Nah, setelah kita munculkan atau menghilangkan kolomnya, di sini selanjutnya pada baris code ke-8, saya melakukan trend test split, yaitu from scaleron.model selection import trend test split. Nah, di sini fungsi dari trend test split adalah untuk mengimport trend test split dari modul scaleron model selection. Selanjutnya pada baris code ke-9, di sini terdapat codingannya, itu adalah print xtrend shape dan print yTest shape, di mana codingan tersebut memiliki fungsi yaitu untuk melihat jumlah data trend dan testingnya. Seperti yang terlihat di sini sudah terlihat jumlah data trend dan testingnya di bawah itu. Di sini terdapat ada 18750,10 dan 6250. Selanjutnya, pada baris code ke-10, di sini terdapat codingannya, yaitu from scaleron.knifebase import Gaussian NB, yang dimana fungsi dari baris code ke-10 ini adalah untuk mendeklarasikan modelnya, yaitu knifebase, yang dimana sudah kita ketahui di sini saya menggunakan model knifebase untuk klasifikasi. Nah, sini setelah kita melakukan atau menginputkan codingan tersebut, akan muncul keluaran yaitu Gaussian NB. Nah, Gaussian NB itu adalah modelnya. Selanjutnya, pada baris ke-11 di sini kita akan melakukan pemodelan training. Nah, di sini terdapat codingannya, yaitu adalah ypred sama model.predict xtrend, yang dimana pada baris code ke-11 ini kita akan melakukan pemodelan training untuk menentukan hasil prediksi dari model training itu sendiri. Nah, di sini terdapat ypred test sama model.predict. Nah, ketika kita print ypred test-nya, maka akan muncul keluaran seperti yang ada di layar berikut ini. Nah, selanjutnya pada baris code ke-12, pada tahap terakhir ini kita akan melakukan evaluasi pada klasifikasinya. Nah, di sini pada baris code ke-12 kita akan melakukan evaluasi Y prediksi dan Y aktualnya. Seperti yang terlihat di layar, di sini terdapat from scaleron.matrix import conversion matrix classification report, yang dimana fungsi dari codingan tersebut adalah untuk mengevaluasi data Y prediksi dan Y aktualnya. Nah, setelah kita menginputkan codingannya, lalu kita melakukan print classification reportnya pada ypred dan ytree-nya. Seperti yang terlihat di layar, di sini muncul outputnya, yaitu pada presisian sini menghasilkan 0,21 dan 0,95, recall-nya 0,69 dan 0,68. Lalu F1 score-nya adalah 0,33 dan 0,79. Nah, di sini yang paling penting adalah kita mencari akurasinya. Nah, di sini akurasinya adalah ketika kita melakukan klasifikasi pada data di atas. Nah, di sini kita mendapatkan akurasinya sebesar 0,68. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan regresi menggunakan Jupyter Notebook. Selanjutnya, seperti yang terlihat di layar, di sini terdapat baris code pertamanya, yaitu adalah import pandas SPD, yang dimana fungsi dari import pandas SPD adalah untuk memproses data. Selanjutnya ada import nampi asnp yang memiliki fungsi untuk mendeklarasikan array, dan yang ketiga ada from matplotlib import payload as plt yang memiliki fungsi untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya, pada baris code berikutnya terdapat codingannya, yaitu adalah dataset sama dengan pdread csv cost.csv, yang dimana fungsi dari codingan tersebut adalah untuk membaca datasetnya. Di sini dataset yang saya gunakan adalah cost.csv. Selanjutnya di sini saya menginputkan dataset. Nah, fungsi dari dataset ini adalah untuk menampilkan datasetnya. Seperti yang terlihat di layar, di sini keluar outputnya. Di dalam output tersebut terdapat 60.428 rows dan 40 kolom. Selanjutnya, pada baris code ketiga, di sini saya melakukan dataset.core, yang dimana fungsi dari dataset.core adalah untuk menyatakan korelasinya. Jadi seperti yang terlihat di sini, dataset.core akan memunculkan outputnya seperti yang terlihat di layar. Nah, di sini di outputnya terdapat 23 rows dan 23 kolom. Selanjutnya, pada baris code keempat, di sini terdapat codingannya, yaitu adalah data sama dengan pd.dataframe dataset, yang dimana
Fungsi dari baris kode keempat sini adalah untuk membuat struktur data 2 dimensi. Seperti yang terlihat ketika kita melakukan plt.show, maka akan muncul keluaran yaitu struktur data dalam bentuk 2 dimensinya. Selanjutnya, pada baris kode kelima, di sini kita akan melakukan training. Nah, di sini terdapat codingan yaitu x sama dengan np.array dan y sama dengan np.array. Yang dimana fungsi dari baris kode kelima ini adalah untuk membagi dataset menjadi data train dan dataset. Selanjutnya, pada baris kode ke-6, di sini kita akan melakukan print x train. Nah, akan mengeluarkan output seperti yang berikut ini. Selanjutnya, pada baris kode ke-7, di sini kita akan melakukan training proses, yang dimana terdapat codingannya itu adalah from scaleron.linear model import linear regression, yang dimana di sini kita melakukan import menggunakan model linear regression, yaitu untuk melakukan proses training data menggunakan model regresi linear. Seperti yang terlihat di layar di sini kita muncul output linear regression, yang dimana itu adalah modelnya. Selanjutnya, pada baris kode ke-8 di sini terdapat codingannya yaitu adalah plt.scatter xtrain ytrain color red. Nah, di mana fungsi dari baris kode ke-8 ini adalah untuk mengubah atau memberikan warna. Jadi di sini kita memberikan warna red pada struktur datanya. Selanjutnya, pada baris kode ke-9 di sini kita melakukan print f-intercept model intercept. Yang dimana pada baris kode ke-9 ini kita akan mendefinisikan modelnya. Selanjutnya akan muncul outputnya yaitu intercept seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya pada baris kode ke-10 kita akan melakukan testing proses, yang dimana codingannya adalah xtest dan ytest. Nah, di sini fungsi dari baris kode ke-10 adalah untuk melakukan testing proses dan model predict. Selanjutnya, pada baris kode ke-11 di sini terdapat codingannya yaitu plt.scatter xtest ytest color red, yang dimana pada baris kode ke-11 ini kita akan mengubah atau memberikan warna pada struktur dimensinya. Di sini saya memberikan warna merah dan biru. Selanjutnya, pada baris kode terakhir atau baris kode ke-12, di sini terdapat codingannya yaitu adalah from scaleron.matrix import R2score, yang dimana pada tahap terakhir ini atau pada baris kode terakhir ini kita akan melakukan cek akurasinya. Jadi di sini fungsi dari codingan tersebut adalah untuk mengecek akurasinya. Jadi di sini kita akan mengeprint akurasinya. Jadi dari dataset yang kita gunakan, maka muncul akurasinya yaitu adalah 0,86. Selanjutnya, setelah kita melakukan klasifikasi menggunakan model Naive-Bayes dan menggunakan data monkeypox. Nah, di sini dapat kita simpulkan yaitu pada klasifikasi kita dapat simpulkan dengan memakai dataset monkeypox dengan model Naive-Bayes, maka setelah kita melakukan pemodelan, training, dan evaluasi data, maka didapatkan classification reportnya dengan akurasi 0,68. Selanjutnya, pada bagian regresi, kita juga dapat simpulkan dengan memakai dataset cost, maka setelah kita melakukan semua proses yang ada seperti proses training, testing, proses, dan cek akurasi, maka didapatkan akurasinya sebesar 0,86. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi dan regresi. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.